Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, nama saya Rusidina Sabrina, NIM 1202012180. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan akhlak dan pembagian akhlak. Yang pertama, tujuan akhlak. Menurut Muhammad Ali Hasan, tujuan dari akhlak tersebut adalah agar setiap manusia memiliki budi pekerti yang baik, tingkah laku yang baik, perangai yang baik, serta adat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian menurut Amin Syukur, tujuan akhlak adalah yang pertama, terwujudnya takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kemuliaan jiwa, dan yang ketiga, cinta terhadap keadilan dan kebenaran, serta secara teguh dalam setiap pribadi, setiap muslim. Kemudian secara umum dapat diklasifikasikan tujuan akhlak yang pertama, mengajarkan kepada manusia agar dapat hidup bermasyarakat tanpa merasa disakiti dan menyakiti kepada orang lain. Yang kedua, untuk menentukan batas antara yang baik dan yang buruk, antara yang terpuji dan yang tercela. Yang ketiga, membentuk orang-orang yang beramal baik, keras kemauan, sopan bicara, dan berbuat mulia dalam tingkah laku dan perangainya, bersifat bijaksana, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Jadi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tujuan akhlak adalah untuk terciptanya kesempurnaan akhlak dari masing-masing individu, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya, kepada diri sendiri, kepada lingkungan, dan terhadap makhluk lainnya. Kemudian pembagian akhlak. Akhlak dapat dibagi menjadi beberapa sesuai dengan sudut pandangnya. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim, akhlak terbagi menjadi dua, akhlak doruri dan akhlak mutasabi. Akhlak doruri adalah akhlak yang asli. Dalam artian, akhlak tersebut sudah secara langsung atau secara otomatis merupakan pemberian dari Tuhan, tanpa memerlukan latihan, kebiasaan, dan pendidikan. Akhlak ini hanya dimiliki oleh manusia-manusia pilihan Allah, karena manusia tersebut terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat dan selalu terjaga dari larangan-larangan Allah. Mereka yaitu para nabi dan rasulnya, dan tidak tertutup kemungkinan bagi orang mukmin yang soleh, mereka yang sejak lahir telah memiliki akhlak terpuji dan akhlak yang mulia. Kemudian akhlak mutasabi. Akhlak mutasabi bisa dibilang keterbalikan dari akhlak doruri, yaitu akhlak atau budi pekerti yang harus diusahakan dengan jalan melatih, mendidik, dan membiasakan kebiasaan yang baik, serta cara berpikir yang tepat. Tanpa dilatih, tanpa dididik, dan tanpa dibiasakan, akhlak ini tidak akan terwujud. Akhlak yang sering dimiliki oleh sebagian besar manusia. Jadi, bagi manusia yang ingin memiliki akhlak tersebut atau yang menginginkan akhlak tersebut, haruslah melatih diri untuk membiasakan berakhlak yang baik atau berperilaku yang baik. Karena usaha mendidik dan membiasakan kebajikan sangat dianjurkan oleh agama. Walaupun mungkin kita tidak terbiasa, tapi apabila kita selalu membiasakannya akan memengaruhi batin kita. Dengan demikian, seharusnya kebiasaan-kebiasaan yang baik sudah diajarkan dari kecil agar nantinya menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti yang baik, berbakti kepada orang tua dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian, menurut sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak mahmudah dan yang kedua akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji atau juga bisa disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Yang termasuk dari akhlak mahmudah atau akhlakul karimah adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdirnya,
taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berserah diri, qanaah, dan berbakti kepada orang tua dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan Islam. Kemudian akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Bisa juga disebut dengan akhlak syayyi atau akhlak yang jelek. Yang termasuk dari akhlak mazmumah ini antara lain adalah kufur, kikir, dengki, dendam, durhaka terhadap orang tua, putus asa, dan segala perbuatan yang buruk dalam pandangan Islam. Akhlak berdasarkan objeknya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak kepada sang kholik, dan yang kedua, akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, akhlak terhadap Rasulullah. Yang kedua, akhlak terhadap keluarga. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Yang keempat, akhlak terhadap sesama. Dan yang kelima, akhlak terhadap alam lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.